الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang masih senantiasa Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, kembali taat, melaksanakan ibadah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dibimbing dan diarahkan ke dalam keridhaannya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai kita sekarang masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan Muharram. Awal daripada bulan Islam, bulan pertama daripada bulan Islam, yang bulan Muharram ini termasuk daripada bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan ada bulan yang mulia. Maka di antara bulan itu sekarang, bulan ini bulan Muharram, yang tentu kita juga diajak untuk banyak-banyak beribadah, karena ibadah di bulan seperti ini dilipat gandakan pahalanya menjadi 30 kali lipat. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak juga menjalankan ibadah, di antaranya puasa di bulan Muharram. Karena dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan shaum syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, yang sekarang kita berada pada bulan ini. Maka di awal Muharram kita diajar untuk berpuasa. Begitu juga kalau bisa melakukannya sampai sebulan penuh itu baik. Kalaupun misalnya sampai nanti kita akan jumpa dengan tanggal Asyura, 10 Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura, diajak kita untuk juga berpuasa, diajak juga kita untuk melakukan kebaikan, diantaranya memberikan santunan kepada anak yatim, diantaranya berziarah kepada ulama. Banyak lagi keutamaan yang ada, banyak lagi keutamaan yang lain-lainnya yang kita bisa lakukan pada 10 Asyura tersebut.
Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, Allah bukakan kesempatan ini hakikatnya karena Allah sayang kepada kita untuk persiapan rumah masa depan. Karena kita semua punya rumah masa depan, punya kita semua. Artinya tempat untuk masa depan ada. Cuma kita yang memilih mau dalam sorga atau tempat yang lain, naudzubillah. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan ini. Inna fi ayami dahrikum nafahat ata ala fata'aradu laha. Sesungguhnya hari-hari kalian itu penuh dengan anugerah, maka bergegaslah kalian untuk mengambil anugerah itu. Karena tentu di dalam jiwa kita, dalam diri kita selalu ada bisikan-bisikan. Bahkan tidak berlebihan kalau kegagalan kita itu bukan dari orang lain. Kegagalan itu ada pada bagaimana kita menghadapi bisikan yang ada pada diri kita. Makanya inilah yang dahsyat. Bisikan ketika kita melihat orang lain, maka di situ langsung ada bisikan. Entah itu baik ataupun buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kabar baik itu di dalam jalan keburukan ataupun di dalam kebaikan. Lintasan yang ada dalam hati, kalau ada lintasan itu baik, maka lanjutkan dan baik sangka. Karena beruntung orang-orang yang baik sangka. Ini zaman terus kita diadu domba, terus kita diaduk-aduk untuk selalu tidak fokus kepada apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Hanya kita diaduk senggol kanan, senggol kiri, pukul kanan, pukul kiri. Selalu kita ini diadu domba. Karena masalahnya bukan orang lain, manajemen hati kita yang perlu diperbaiki. Inilah pentingnya untuk hadir di dalam pengajian. Maka itu selalu ada godaan yang ada. Kalau memang itu adalah kebaikan, maka lanjutkan baik sangka itu, kuatkan baik sangka itu, karena hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Sehingga ada satu perkataan bijak mengatakan, law i'taqadal mu'min bil hajar lan tafa'ah. Kalau seorang mukmin mempunyai keyakinan kepada satu batu, maka akan manfaat. Tentunya keyakinan di sini bukan keyakinan untuk disembah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan khasiat. Batu ini misalnya ada khasiatnya. Ada zat, kalau diilmiahkan ada satu zat yang bisa menyalurkan di dalam tubuh itu, misalnya menjadikan darah lancar sehingga menjadikan orang itu sehat. Itu ilmiah. Dan itu makhluk-makhluk Allah seperti itu. Tidak beda dengan kita makan. Kalau kita makan ini banyak kalori. Kita makan ini karbohidrat, ini dan lain-lainnya. Itu adalah ciptaan Allah. Dan tidak beda dengan jenis apapun, batukah dan lain-lainnya. Bukan berarti kita mentuhankan. Ini bicara tentang keilmiahan yang memang sudah dibahas oleh pakar-pakarnya. Seandainya kita meyakinkan itu akan manfaat. Apalagi kalau kita meyakinkan seorang yang baik, seorang yang soleh, kita yakinkan mereka, maka tentu yang memberi manfaat, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan kita baik, maka Allah akan perbaiki itu semua buat kita. Tapi sebaliknya, kalau yang datang itu bisikan buruk, maka segera jauhkan, istighfar.
Karena berapa banyak manusia ini sifatnya pendendam, karena ternyata timbul dendam itu hanya daripada halusinasi bisikan-bisikan yang ada pada dirinya. Entah dari latar belakang apa yang ada pada dirinya, kemudian ketika melihat seseorang, maka bisikan langsung mengatakan, oh fulan itu sok tahu, oh fulan itu pura-pura, oh fulan, oh fulan, oh fulan. Istighfar cepat-cepat. Karena itu merusak, bukan merusak hubungan kepada orang lain saja, merusak akan karir diri kita, merusak untuk menunjang kesuksesan kita. Karena kemajuan atau kehancuran diri kita adalah bagaimana menangani bisikan-bisikan itu. Hadirin rahimakumullah, tentu panjangnya ini adalah dalam pengajian. Makanya itulah, tidak cukup orang hanya sholat saja tanpa ada hadir pengajian. Tidak cukup hanya mengaji Quran saja tanpa ada kajian yang sifatnya membentuk rohani, membentuk kepribadian, membentuk cara berpikir yang baik, yang dibentuk dengan cara Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kita, membukakan pintu kebaikan, membuka pintu hidayah, membukakan kita kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita senantiasa mendapat bimbingannya, senantiasa dituntun untuk bisa mengalahkan bisikan, mengalahkan nafsu, dan memenangkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mencari keridhaannya, untuk mengalahkan nafsu kita di dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah di dalam kebaikan-kebaikan, sehingga bersambung dengan orang-orang soleh dan bersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu biqaulihi al-muhtadun, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna tilawatahu innahu samiun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslih biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu man ashab Rasulillah khususan al-khulafa ar-rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ziddatil baqin radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma afina ahfadna wa sirna wa farij anna wal muslimin. Allahumma aslina wa aslim man fi salahi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa warfa anna wa anil muslimin al-adha wal bala wal ghala wa zina wa zilazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.